Seorang pengunjung di Taman Safari Bogor, Jawa Barat terekam memberi makan kuda nil sampah yang dibungkus plastik. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Pasca Lebaran, tumpukan sampah. Di balik hiruk-pikuk kota yang megah ini, terdapat sebuah permasalahan besar, yaitu tumpukan sampah yang menyebabkan penyebaran lingkungan dan juga udara. Pernahkah kamu melihatnya? Video ini, mari kita bahas persoalan sampah yang ada di Indonesia. Akibat curah hujan yang tinggi, TPA Sumber Batu Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi longsor sejak hari Senin kemarin. Sampah di zona 3 TPA Problematika Sumber sampah Batu. Jakarta seperti tak ada ujungnya. Setiap harinya sekitar 7.500 ton sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir Bantar Sebelumnya sampah milik Provinsi DKI Jakarta ditampung di tempat pengelola sampah terpadu TPST Bantar Gebang, Kabupaten Jawa Barat nyaris over kapasitas. Sampah bukan hanya masalah kecil di Indonesia. Setiap harinya ada sekitar 660 ribu ton sampah yang diproduksi, dan hal itu terus meningkat. 660 ribu ton sampah itu sama aja kayak 1000 truk sampah yang mondar-mandir di jalanan setiap paginya. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang benar-benar merugikan. Menurut data dari World Health Organization, terdapat sekitar 2,01 miliar sampah yang dihasilkan pada tahun 2023. Dan Indonesia menyumbang sekitar 1,19% dan menjadikan Indonesia jadi salah satu negara di ASEAN dengan tingkat sampah tertinggi, yaitu sekitar 45 juta ton per tahun. Lagi-lagi, ini bukanlah hal yang membanggakan, ada hal yang memalukan. Apalagi kita mengingat Indonesia sedang menuju masa emasnya di tahun 2030 ini. Yang lebih memprihatinkannya lagi, hanya ada sekitar 30% sampah yang berhasil dikelola dengan baik. Sisanya hanya mengendap atau berdiam diri saja di halaman TPA yang menyebabkan pencemaran tentang langit, udara, bahkan laut. Dan hal ini akan terus gitu. Kesadaran Indonesia harus benar-benar ditingkatkan. Jika tidak, negara ini hanya akan terus-menerus berada dalam tahap kehancuran. Karena jujur aja, tumpukan sampah sama aja seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Tumpukan sampah juga akan menyebabkan kerusakan kesehatan. Dan kesehatan ini sangat-sangat buruk bagi warga sekitar yang tinggal. Apalagi tercatat, Indonesia setiap tahunnya ada 45 juta ton sampah yang dihasilkan. Dan menurut data diperkirakan pada tahun 2023, dan menurut data pada tahun 2037 ada sekitar 75 juta ton sampah yang akan dihasilkan. Sampah bukan hanya masalah estetika, tapi juga ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan. Tumpukan sampah mencemari tanah dan air, bahkan menjadi tempat habitat penyakit
dan memicu bencana alam seperti banjir. Pemerintah saat ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi sampah, dan juga pemerintah membantu infrastruktur dan fasilitas untuk pengelolaan sampah seperti tempat pemeriksaan akhir atau TPA, dan yang kedua itu ada fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau PSDE, dan yang terakhir itu ada bank sampah. Edukasi dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama untuk menanggulangi sampah, dan pemerintah juga memberikan edukasi untuk menanggulangi sampah seperti 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua itu pendidikan lingkungan di sekolah, dan yang terakhir itu ada program pilah sampah dari sumbernya. Masih ada harapan untuk kita mengatasi sampah. Salah satu konsepnya yaitu menerapkan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama adalah reduce. Di sini kalian bisa mengurangi barang-barang yang kurang terpakai, seperti penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan barang yang kita punya sebelumnya, seperti menggunakan botol maupun plastik belanja yang masih kita punya. Dan yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah daur ulang, di mana kita mendaur ulang barang-barang berupa organik maupun non-organik menjadi barang yang bisa kita gunakan kembali. Selanjutnya yaitu adalah metode kompos. Kompos adalah suatu metode yang digunakan untuk menyuburkan suatu tanaman. Ia menggunakan pupuk bernama pupuk kompos. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita sebagai warga negara juga harus ikut menanggulanginya dengan melaksanakan 3R dan kehidupan kita sehari-hari. Menangani sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita mulai dari diri sendiri dan ajak orang lain untuk berpartisipasi. Mari kita bangun, kita buat sebuah tempat di mana lingkungan yang bersih, sehat, dan bangsa kita.